Hari ini ada podcast bersama siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah, khususnya kelas 12. Kalau si Flo kelas berapa? Kelas 12 IPS 3. IPS 3. Ya. Sama kebetulan sekelas. Ya, kebetulan kenapa saya panggil mereka berdua? Karena saya sering kerjasama khususnya di ekstra WMS, ekstra jurnalistik. Nah, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, baik. Aman. Ya, aman. Gimana tugas banyak? Banyak. Ya. lumayan. Ya, jadi kita tahu kondisi seperti ini yaitu COVID-19, pandemi COVID-19, banyak yang banyak apa tuh? Ya. Banyak yang berbeda lah Ya. intinya. Kalau yang terbaru kan new normal. Ya. New normal. Jadi walaupun new normal, tapi siswa tetap diminta untuk belajar dari rumah. Kalau dulu istilahnya kalau yang biasa daring ya, belajar Ya. dari rumah. Kalau sekarang beda lagi tuh, PDR. Iya, belajar dari rumah. Kalau sebelumnya juga pembelajaran jarak jauh apa? Lupa saya istilahnya. Ya, pokoknya itulah. Ya. Kalau sekarang PDR, kemarin saya sempat ngisi kuesioner atau angket dari aplikasi Dapodik. PDR belajar dari rumah. Apakah SMA 1 itu belajar dari rumah atau langsung tatap muka? Tapi kemarin saya isi PDR. Nah, jadi PDR ini ya kita biar semua orang lihat isinya siswa kita, warga SMA Negeri 1 semua tentang PDR ini, yaitu belajar dari rumah. Hal baru ya, Sangat baru. sangat baru. Semoga semua bisa beradaptasi. Dan untuk khususnya wilayah kita ya Bim, saya rasa banyak kendala bagi guru. Ya. Kalau dari segi siswanya banyak nggak kendala untuk PDR atau belajar dari Banyak. banyak? Terutama kalau misalnya tentang internet sama HP Android, kan nggak semua siswa di SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini punya yang namanya HP Android, walaupun sebagian besar kan memang punya HP Android. Juga untuk internet, jaringan internet kalau di wilayah kami sama tanya dengan yang Frida juga itu jaringan di Desa Patung. Jadi kalau di Patung itu karena jauh dari tiang lah tower ya, tower. Nah, jauh dari tower, otomatis jaringannya nggak bagus. Jadi banyaklah kendalanya, ya kan? Ya, kalau dari Flo gimana? Kalau dari saya sendiri itu masalahnya tentang pemahaman pelajaran sih. Kalau menurut saya, pemahaman pelajaran karena proses belajar online ini harus memiliki pemahaman yang tinggi karena tidak kan kalau misalnya tatap muka itu kan langsung dalam penjelasan. Kalau misalnya daring ini harus memahami soal ataupun tugas yang diberikan guru. Ya gitu ya. Kalau ini kan setiap kelas kebetulan kalian kelasnya sama, jadi mungkin ada beberapa metode guru memberi penjelasan, ada metode atau media pelajaran. Kalau yang biasa digunakan guru di kelas kalian, media apa biasa? Biasanya media classroom, habis itu untuk tatap mukanya Google Meet sama Zoom. Ya, dia pasti sama ya. Karena satu kelas jadi enak sama. Ya, jadi untuk pembelajaran daring atau belajar dari rumah khususnya wilayah kita emang yang perlu diperhatikan tentang sarana dan prasarana daerah seperti internet ya kurang lancar. Belum lagi ada beberapa siswa yang masalah nggak punya Android gitu ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan. Yang mungkin itu dari kalian. Selain itu ada nggak kira-kira keluhan kalian kalau belajar dari rumah? Ya kayaknya ini ya mungkin nggak ketemu sama teman-teman
berarti ini bukan media promosi siapa tahu. Nah, Belum. silakan di Hubungi cek ya. di deskripsi ada link akun sosmednya mereka berdua. Sip. Ya, jadi itu ya kendalanya tadi jaringan sama ada beberapa siswa yang belum. Selain itu apalagi kalau dari segi ini maaf ya keuangan, kemarin saya juga ada pertemuannya, kalian tahu lah karena saya menggunakan Zoom atau Google Meet langsung dikomunikasikan. Mereka ada ngomongin ada pertanyaan, benar sih Pak, ya, tapi boros kuota. Nah kalau kalian bijaksana tahu tanggapan kalian apa sih masalah itu, gimana mengatasinya, atau kalian juga lebih irit pakai media online atau pembelajaran daring daripada ke sekolah? Kalau menurut kalian gimana? Oke, jawab dulu. Jadi kalau menurut saya untuk kuota sendiri sebenarnya orang tua mendukung sekali, walaupun memang boros sih kuota, tapi kalau untuk sekolah pasti orang tua support terus. Jadi nggak ada kendala sih selama ini untuk kuota, karena bisa ditanggulangi lah kalau untuk kuota, karena orang tua support. Kata orang tua kan kalau ini untuk sekolah ya memang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, sama ya sama itu jawaban paling karena simpel. ya sama-sama mensupport kalau orang tua, tapi kita kan tergantung juga tentang pekerjaan, tentang profesi orang tua. Di situ kan bisa apalah ya kekurangan juga menengah ke bawah kalau enggak ke depot aja kan ya, sebenarnya. Jadi kemarin juga saya menyarankan kalau yang nggak punya Android ataupun ya bagi yang nggak punya Android ataupun nggak punya jaringan internet, join aja dengan teman sebenarnya, tapi tetap menggunakan protokol COVID-19 ya. Dan kita ini jaraknya cukup dekat ya sebenarnya, tapi tadi sudah diperiksa di depan, aman lah, disemprot aman. Ya, ini kendalanya lama. Kebetulan daerah Patung ada nggak yang di positif atau apa ini istilah terbaru? Suspek kah? Ya. Suspek enggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma selama pandemi ini nggak ada. Aman aja. Aman. Ya. Suara motor ya. Ya, jadi kami mohon maaf suaranya mungkin ada yang nggak jelas karena ini keterbatasan alat. Ya moga-moga nanti ada rezeki beli lagi biar kita lebih mudah. Ya jadi rencananya juga saya mengundang beberapa guru. Ya ini kan karena belajar dari rumah, siswanya mungkin ada yang cuma lihat foto, mungkin lihat video video pembelajaran pun gurunya ngomongnya atau berbicaranya itu ya berfokus pada materi. Ya. Karena saya terinspirasi dari beberapa media di luar sana. Gimana kalau saya terapkan di SMA supaya siswanya lebih kenal gurunya, dan harapannya nanti juga siswanya mungkin beberapa nanti saya undang juga untuk lebih kenal lagi, karena kita ini ya terbatas oleh pandemi. Kalau tanggapan kalian gimana? Apa setuju atau siap mendukung misalnya nanti ketika guru saya undang nggak sekaligus banyak satu-satu? Saya sih dukung terus selama untuk memajukan untuk kemajuan, untuk mempermudah juga proses pembelajaran, maksudnya mengenal kan selama ini dari awal masuk yang siswa baru ini kan tidak mengenal secara lebih dekat lah dengan guru-guru di SMA sini. Ya karena pandemi tadi mendukung. Aku sih yes. Ya kalau di khususnya kelas 10 ya ini mereka kenal gurunya mungkin lewat video, lewat foto, jadi ya itu
Terlebih lagi mungkin kelas 11 dan 12 juga walaupun kenal, oh itu guru SMA, tapi tidak tahu karakteristiknya seperti apa yang dia untuk berbicara. Ini yang kadang-kadang siswa apa ya, takut atau segan dengan gurunya karena tidak mengenal begitu baik dengan gurunya. Maka sebenarnya harus ada sebenarnya kayak kita kan karena saling kenal bisa sambil diskusi, tukar pendapat. Apalagi yang kelas 12 nih. Kelas 12 kan nantinya setelah lulus mau kemana atau mau melanjutkan atau mau bekerja. Kalau dekat dengan gurunya, saya ini konsultasi dengan itu lebih bagus. Tapi ya itu kadang-kadang kendalanya juga siswa ini ya, kita karena sosmed tadi mungkin sulit membedakan berbicara dengan guru dan berbicara dengan teman. Nah itu juga sambil dipelajari. Ya harapannya itu sih. Kalau dari Tia dengan Flo ini kedepannya setelah lulus SMA ini masih lama nggak ya? Harus semester 1. Masih semester 1. Nanti kalau lulus SMA mau gimana rencananya? Kalau aku sih lanjut lagi ke perguruan tinggi. Kalau aku sih banyak sih opsinya sebenarnya. Kalau misalnya nggak bisa lanjut ke perguruan tinggi, masuk TNI rencana. Itu masih rencana sih karena masih ada beberapa bulan untuk memikirkan kembali. Terus kalau misalnya memang nggak bisa kedua-duanya, cari kerja dulu, cari modal dulu, baru lanjut lagi. Kayak gitu. Ya saya juga dulu ketika lulus SMA nganggur 1 tahun, nabung dulu, baru ya itu pun kuliahnya UT Universitas Terbuka. Jadi kerja di sini pun kemarin masih sambil kuliah. Nah itu mungkin bagi teman-teman kalian pada duit, kalau bahasa Indonesia pada duit, itu mungkin salah satu solusinya. Nah seperti hari ini kan mungkin ada yang masih belum terbuka pikirannya atau belum dapat ide lewat podcast ini, dapat inspirasi, gimana saya juga aja kayak saya kan contohnya 1 tahun nganggur, nabung dari dulu buat modal kuliah. Iya aja. Pertanyaan kalian tuh untuk gurunya nih, apakah ada kendala juga gitu? Oke, kalau kendala sih sebenarnya lebih kayak kata Elvida tadi, ke pemahaman materinya. Soalnya kan setiapnya sudah ada yang sudah masuk bab 2. Jadi bab 1 itu kayak cepat, cuma baca, kasih materi, menyimpulkan, terus jawab soal. Nah, jadi kayak ngalir aja kayak gitu, bertanya sama gurunya. Soalnya kan ini salah satu kekurangan BDR tadi, kita susah kayak gitu mau nanya ke guru tapi cuma lewat HP, lewat medsos tuh. Guru ya, ini kayak kita pinggir jalan, jadi suara mobil kedengaran sekali ya. Getarannya kuat. Ya. Jadi kalau nanya sama guru, kalau cuma lewat HP atau lewat media sosial kayak WA gitu, kayaknya kurang, perlu kayak komunikasi langsung. Tapi kan sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena kita masuk new normal. Jadi kayak gitu sih. Kalau pertanyaan selanjutnya bagaimana? Gimana? Itu materinya, kalau bisa materinya lebih diperjelas, lebih menarik lah. Seperti komunikasi satu arah, jadi menjelaskan, siswa mendengarkan. Cuman kayak gitu, jadi monoton. Kayak gitu. Pengennya ya itu tadilah kekurangannya. Bingung juga mau gimana, karena yang penting belajar lah intinya. Mungkin saya sedikit pertanyaan ini jawab jujur. Mungkin dulu pernah ada pemikiran dari kalian, mudahan tanggal merahnya banyak. Sekarang Pernah di kelas karena gurunya masuk terus. Karena kebetulan sekelas jadi tahu. Guru tuh dalam 1 hari kan kita itu full day. Nah, dari jam pertama sampai jam terakhir gurunya masuk terus. Jadi ada teman-teman termasuk saya lah yang berharap kayak menggerutu kayak gitu. Mudahan kena 3 bulan karena belajar
sekalinya. Nah ini kan bahkan lebih dari 3 bulan ya. Iya. Ya bahkan Dapatnya lebih dari 3 bulan. Itu kan dari kelas 11 kemarin ya. Sampai masuk kelas 12 masih tetap masih di rumah. Ya ini juga mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham mengenai BDR. Kenapa? Ya mengenai BDR ya mungkin sangat asing. Jadi tidak semua orang tahu kenapa sih satu hari itu hanya 2 mapel kan? Iya. Ya dan hanya 1 jam. Itu juga ada edaran dari provinsi karena itu tidak membebani ke siswa supaya belajar full juga di rumah. Karena masa pandemi seperti ini misalnya ketika pembelajaran full online habis puasa kan harus keluar sedangkan kalian harus di rumah gitu. Jadi ya protokol gitu kan. Ya, apalagi yang susahnya sekolah juga kemarin ada ini Pak Sugianto ya kemarin guru SMA negeri 1 itu suara mobil berisik amat. Ya jadi Pak Sugi ada berkunjung ke salah satu siswa karena WA nggak aktif, juga terus nggak aktif, ternyata sekali ini HP-nya rusak. Nah, jadi untuk mengantisipasi seperti itu, makanya juga sekolah menyediakan bagi siswa yang terkendala masalah jaringan, ini masih didiskusikan sih. Mungkin video ini rilis nanti sudah ada keputusan dari sekolah. Apa kayak sekolah-sekolah lain 1 minggu turun, ngambil tugas, balik lagi. Nah, pendapat kalian sebenarnya tentang itu gimana? Apa enak daring atau ngambil tugas? Hari ini minggu ini ngambil tugas, minggu depan ngumpul ngambil tugas lagi, atau gimana menurut kalian masalah seperti itu? Kalau menurut saya lebih efektif atau lebih mudah itu minggu ini misalnya ngambil tugas, habis itu 2 Nggak usah minggu ngumpul lagi. enggak, dari misalnya minggu ini ngambil tugas dari sekolah, habis itu 1 minggu atau 2 minggu habis itu lagi baru dikumpul. Tapi kalau misalnya karena ada pandemi kayak gini, kayaknya ada yang malas untuk keluar. Kayaknya ada juga yang efektif di online atau ada juga yang aktif di misalnya tetap muka anggapannya. Ya, kalau menurut saya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih kedua ini. Karena saat pandemi otomatis kan seharusnya tidak diizinkan untuk berkumpul istilahnya, walaupun cuma ngambil tugas. Ya namanya anak muda kan pasti senang kumpul-kumpul dulu segera. Nah, karena kan sudah lama udah ketemu sama teman, pasti kita kumpul dulu ke sini. Tapi kalau menurut saya lebih simpel di rumah, tapi terkendala jaringan sih. Lebih simpel belajar di rumah karena kan kalau belajar di rumah dalam 1 hari kita dapat 2 mapel. Nah, 2 mapel ini habis sekaligus gitu. Jadi nggak ada yang dipikirkan. Oh, tugas yang ini belum dikerjakan, tugas yang sana belum dikerjakan. Jadi kalau misalnya lewat BDR belajar dari rumah, jadi enak. Misalnya cuma 2 mapel, langsung 2 mapel kelar 1 hari. Kalau namanya kita ke sekolah kan, yang pertama tadi sudah sebenarnya tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua untuk sekolah kan susah juga. Ya. Oke, kamu break sebentar karena ada ya kita rekam dari sini terus sama. Kita dengar dari ini. Kedengeran nggak? Ya, jadi sampai mana kita tadi? Sampai apakah memilih online atau turun ke sekolah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali lah. Kalau kalian lebih setuju mana? Kalau saya lebih setujunya online sih, walaupun kan misalnya ada pembelajaran Zoom itu bisa keluar masuk, tapi
Keluar masuk apa tuh? keluar masuk Zoom. Ya. Ada tuh keluar Aplikasi masuk. Jadi cuma kalau saya kendalanya cuma di Zoom aja, kalau misalnya di classroom atau itu efektif sih online, karena kan melihat juga kondisi di Ampa kan zona merah. Iya. Zona merah mungkin tidak memungkinkan lah untuk kita turun gitu. Iya, sama. Kenapa saya bilang sama? Karena pertama sekolah kelasnya sama, terus desanya pun tempat tinggal sama. Jadi otomatis kendalanya memang di jaringan, tetapi lebih enak online karena kami Ya. tidak perlu pergi ke sekolah yang mulai tanda kutip zona merah. Iya. Jadi kan banyak pemahaman orang kalau datang ke zona merah tuh kayak datang kemana kayak gitu, kayak rasa takut, ya bahaya nih, bahaya. Sama juga orang tua sering wanti-wanti, katanya jangan terlalu sering lah ke sekolah atau ke daerah-daerah yang Ini bisa rawan. masuk. Ya, tapi kan kita sudah, orang tua kayak tahu gitu, izinnya sudah tahu, karena kebetulan nggak sering-sering ke apa, nggak sering-sering ke sekolah. Iya, cuman kita aja. Kalau nggak jaga jarak. Ya, Iya, ini satu kampung. ya apa aja lah. Jadi lebih ke online, lebih efektif lah intinya. Tapi kembali ke guru. Ya, kembali ke sekolah. Ini juga gurunya juga terkendala masalah jaringan. Ada beberapa guru juga yang tempat atau rumahnya akses internetnya sulit, di komplek masuk, jaringan provider juga nggak masuk. Jadi nggak hanya siswa yang ada kendala seperti itu, belum lagi Iya. guru-guru punya ini ya, untuk yang maaf, untuk yang udah agak tua sulit memahami atau proses pembelajaran dari ini karena aplikasi baru. Ya. Dan kalau nggak salah saya sempat belajar di tahun berapa, kalian harus siap-siap. Ini cerita ya, kami dulu SMA kurikulum 2006. Ya. Saya itu luar biasanya marah ketika siswa mengikuti pembelajaran TK. Saya sempat ngomong, saya nggak peduli kalau kalian nggak mau mengikuti mata pelajaran apapun, artinya ribut atau tidak memperhatikan. Tapi ketika pembelajaran TK, saya sangat emosi, saya sangat marah. Kalau kalian nggak sedih, kenapa? Karena ini pasti kalian gunakan Iya. waktu mendatang. Dan akhirnya, Iya. itu mereka udah lulus, tapi banyak sih alumni juga, Pak, wah, belajarnya dari itu dulu ya, ini belajar TK-nya ini nggak hidup-hidup amat kalau bahasa Inggris. Iya. Ya, makanya ketika pembelajaran TK sebenarnya dihapus di kurikulum 2006, khususnya di SMA kita, kayaknya masih belum cocok kalau TK itu dihapus karena masih banyak daerah kita yang belum menguasai IT. Jadi makanya untuk saat ini juga kan kendalanya selain dari guru, dari siswanya juga. Ya. Harapannya dari peristiwa pandemi ini semua bisa belajar lebih giat lagi, karena pembelajaran itu nggak hanya di buku. Kalau sekarang enak ada Google, YouTube, ya. Dan ini kenapa saya ngomong seperti itu? Saya juga basicnya kan guru BK, tapi kenapa bisa belajar TK, bisa edit video ini kan? Sebenarnya saya mau belajar di internet, ya karena sebenarnya zaman sekarang khususnya wilayah Ampa ya, karena akses internet wilayah Ampa khususnya yang lancar ini kan baru beberapa tahun ke belakang. Nah, dari tahun 2011 ke atas mulai mendingan tuh. Dulu waktu zamannya 2010 kami paling lancar jaringan itu FG sebelum apa itu GPRS. Nah 2010 itu FG itu udah cukup cepat jaringan. Nah saya nggak bisa bayangkan seandainya di zaman kami dulu itu jaringan selancar sekarang, mungkin ilmu saya lebih lagi. Karena ini sebenarnya pandemi ini hanya rintangan kecil bagi siswa untuk belajar. Ya sebenarnya
lihat dari siswa aja. Biasanya guru menyampaikan ini tugasnya, kalian kurang paham, apalagi kurikulum 2013 ya, siswa diharapkan lebih aktif kan daripada gurunya. Nah, sebenarnya itu, dan saya juga sempat ngomong, ini mungkin ada alumni yang mendengar, ini alumni tahun 2000 berapa ya, 2019 atau 18 ya, 19 kalau nggak salah, komen aja nanti. Ya, bagi yang merasa. Ya, bagi yang merasa. Saya sempat ngomong, kalian nggak merasa aneh? Kenapa Pak? Ini saya belajar, karena saya mengajar TK, kurikulum 2006 kemarin. Saya ngajar TK, basic saya TK, ngajar TK, saya belajar dari internet, saya sampaikan ke kalian, kalian pun sulit memahami. Artinya gini, saya dengan siswa, bukan dengan orang tua di luar sana, punya hak akses yang sama, entah itu YouTube, Google, atau Yahoo, kan? Kecuali misalnya saya buka YouTube atau Yahoo, materi ini hanya guru yang bisa login, bisa buka, itu wajar. Ini kan semua lini masyarakat bisa mengakses ilmu itu, tapi kenapa mereka menunggu gurunya yang menyampaikan? Nah, dari situ mungkin siswanya ada gambaran sedikit bahwa sebenarnya kalau ada pepatah mengatakan tidak ada orang bodoh, hanya ada orang pemalas, itu saya setuju. Kenapa? Karena saya jujur aja waktu SMP, SMA, kalau masalah itu emang super duper gaptek. Kenapa saya bilang gitu? Karena teman-teman udah nggak semuanya ya, sebagian ada yang punya komputer di rumah, ada yang punya HP. HP kalau dulu yang paling canggih itu Symbian. Yang terbaru itu Java Symbian kombinasi. Kalau dulu kan ada Java, ada Symbian. Yang terbaru ini Java Symbian. Kalau sekarang kan OS-nya Android. Nah, itu jadi saya nggak bisa bayangkan seandainya di zaman dulu saya punya akses internet sekencang seperti ini. Kalau sekarang kan juga walaupun rumahnya jauh, kayak misalnya di mana Patung dari mungkin agak ke atas naik pohon, itu kan agak ekstrim ya. Misalnya ke depan rumah jaringannya ya cukup lancar lah. Paling ini kan paling lelet ya, paling rendah kan sekarang HSDPA ya, kalau H plus ya kalau di tempat. Apalagi kalau jaringannya 4G. Ya itu saya sampai saat ini merenung. Mungkin ada teman-teman yang baru belajar juga tentang IT ataupun tentang hal lainnya yang baru belajar, gara-gara akses internet ilmunya bertambah, mungkin bisa taruh di kolom komentar atau alumni kita. Mungkin saya bisa nyebut teman saya salah satunya yaitu Gusti Robi, mungkin Gusti Robi. Ya, benar Robi. Ya, kenal ya? Kenal. Ya. Hebat. Ya, dia juga kurang lebih sama saya, mungkin dari angkatannya, usianya kurang lebih ya sama ya sama kan ada. Jadi mungkin dia juga pernah cerita itu sama. Kalau yang sekarang ini siswa gara-gara sosmed mungkin pengaruhnya TikTok atau Instagram, apalagi Facebook itu. Sebenarnya kalau mau belajar itu ya enak sekarang itu jaringannya. Tanya aja dengan yang tua zaman kalian ya. Nah, internet dulu ada juga kayak gini. Tanya aja ya kan. Kalau sekarang ya cukup belajar, bisa interpretasikan lah video call. Kalau dulu kan surat, surat ya, telepon di situ video call. Ya artinya siswa ataupun seluruh masyarakat itu harus siap dengan perubahan zaman. Karena saya juga pernah mengajar ini ilmu biologi, kayak saya lupa, orang yang tidak mampu beradaptasi pasti punah. Maksudnya dalam segi hal lain, bukan yang punah langsung kayak teori yang dinosaurus gitu kan ya. Kayak yang tumbuh-tumbuhan kan banyak sekarang makin berkurang. Artinya kan kalau tidak bisa beradaptasi kan dia akan punah lah, punah atau tertinggal. Iya, tertinggal. Ya salah satunya pembelajaran dari rumah ini ya, belajar DDR tadi. Harapannya juga siswa ada semangat tersendiri karena ini hal baru, belajar dari rumah. Apalagi kita ya daerah dusun tengah,
mungkin di luar sana kurang tahu gimana sih SMA Negeri 1 Kusumo. Karena pengalaman juga cek teman-teman cerita alumni SMA, bahkan teman seangkatan ketika ospek, jangankan di luar Kalimantan ya, daerah Kalimantan, kalian lulusan dari mana? SMA Negeri 1 Kusumo Tengah. Orang pernah mau ke daerah mana? Ada nggak di Google-nya? Ya katanya nggak. Ya jadi itu nggak hanya saya yang mengalami, teman-teman bahkan murid-murid saya kemarin ada cerita yang alumni, katanya iya Pak, emang orang nggak pernah ada yang SMA Negeri 1 Kusumo. Wah, ini pembicaranya ke sana ya. Pasti tujuannya. Ya tujuannya itulah. Semoga kalian juga ikut mempopulerkan SMA Negeri 1 Kusumo. SMA terbaik Iya. Dusun Tengah. SMA terbaik se-Dusun Tengah. Kenapa? Karena tidak ada SMA. Salah satu kecamatan SMA. Kecuali ada MA. Iya. Jelas kami SMA terbaik. Iya, di Dusun Tengah. Dusun Tengah khususnya, entah itu di Berarti atau yang kami belum tahu. Iya. Mungkin sekian dulu ya. Ya. Kita ada pembahasan selanjutnya ini. Juga jangan lupa nanti buat teman-teman lakukan voting atau kasih masukan, nanti saya kasih di deskripsi. Jadi kalian guru siapa yang mau diundang dan saya kasih kesempatan. Ada satu pertanyaan pamungkas dari siswa, bahkan alumni juga bisa nanti isi Google Form-nya. Jadi nanti siapa yang diundang, kita undang di sini, ajak ngobrol, pertanyaan kalian saya sampaikan. Misalnya Pak, ya udah. Punya segmen ini ya. Kemarin saya sempat tanya sama Rek. Basurah itu kan bahasa Dayak Manyanya, ngobrol, bicara. Kalau Paluslet, Terus ya. ya jadi bicaranya Basurah, Paluslet. Ya. Itu Terus, kenapa sih bahasa daerah ya? Karena kami daerah Dusun Tengah dan banyak menjunjung tinggi bahasa daerah. Iya. Ya. Sebenarnya juga di Dusun Tengah ini banyak juga yang lawangan sebenarnya. Ya, tapi karena sudah jarang untuk Dusun Tengah, khususnya anak muda lah, untuk anak mudanya jarang menggunakan bahasa Dayak Lawangan. Jadi yang lebih populernya ya Dayak Manyan, ya bahasa Manyan, seperti itu. Ya, itu informasi yang menarik juga ya. Jadi belum banyak orang yang tahu. Mungkin bahkan saya juga baru dengar itu sebenarnya seperti itu. Ya, jadi harapannya lewat podcast ini, lebihnya kami mau menjembatani antara siswa dengan guru biar lebih kenal satu sama lain. Ya siapa tahu nanti kita bisa mengundang alumni SMA yang berprestasi, semoga harapannya alumni yang sudah sukses. Ya, yang sukses kita gali informasi gimana sih kunci suksesnya. Jadi harapannya itu banyak sih sebenarnya harapannya. Tapi jangan lupa bantu juga like, comment, share, dan subscribe. Supaya nggak punah. Nggak punah. Ya biar kita nanti semangat bikin. Nah nantinya rencana saya juga mereka berdua ini adalah nanti siapa tahu nanti kalau channel ini berkembang kan dibawa terus. Ya karena saya sudah tahu kemampuan mereka berdua ini sering ikut ini jurnalistik, ya paling tidak ngerti kamera dan berkamera. Ya. Cuma ini untuk saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Apa ini? Kita tutup. Basurah, Paluslet.